Masya Allah. Nah, ini nama Lause ini dari mana, Pak? Nama Lause itu pertama dari nama jalannya dulu. Jalan ini Jalannya Lause, kebetulan nama jalan Lause. di daerah Pasar Baru ya. Nah, ini jadi ya udah sekalian aja ini karena tadi orang kita menyampaikan ini ke kalangan Tionghoa, ya, ya kayaknya cocok nama Lause ini ya. Familiar kan sama mereka ya. Enggak, jangan salah sangka. Orang sangka kan Masjid Lause itu berarti namanya Lause gitu. Nama pendirinya gitu, nama jalannya. Tapi ternyata Masjid Lause itu diambil dari nama jalan ini berada. Ya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi saya masih berada di Masjid Lause, masjid ikonik di Jakarta nih, Masya Allah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Yusman. Masya Allah. Saya sebetulnya belum Ustadz nih, kalau istilah masih prostat. Oh, prostat. Proses jadi Ustadz. Oh, proses jadi Ustadz. Ada lagi istilahnya. Boleh juga ya, boleh juga ya. Nanti kalau gue dipanggil Ustadz, gue jawab gitu aja ya. Gue masih prostat. Masya Allah. Pak Yusman sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yusman ini kan di Masjid Lause ini sebagai apa, Pak? Kalau ini sebagai humasnya Masjid Lause. Humas. Oh, sudah berapa tahun, Pak? Baru 31 tahun. Baru? Belum 50 tahun, Pak? Belum. Baru. Masya Allah. Pak Yusman dulu ceritanya bagaimana kok bisa jadi humas di sini itu gimana? Ceritanya panjang atau pendek, Pak? Bisa panjang, bisa dipendekin sedikit. Oh, bisa dipendekin sedikit ya. Jangan terlalu panjang, Pak. Ceritanya itu memang saya itu masih mudanya itu dikenal tuh suka di istilah teman-teman di istilahnya hobi koleksi masjid gitu. Koleksi masjid. Nah, jadi saya itu kalau ada masjid-masjid itu pengen tahu, pengen datang, paling enggak pengen sholat lah di masjid itu. Nah, suatu saat itu saya pikir koleksi masjid, beli masjid. Enggak, koleksi sholat di masjid-masjid gitu. Jadi kalau dengar ada masjid apa tuh, biasanya saya sempatkan datang. Masya Allah, itu namanya menyebar apa ya, atau cari pahala ya, ngumpulin pahala ya, sholat di mana-mana gitu. Suka ngumpul, ada dengar masjid yang apalagi dengar namanya Masjid Lause. Wah, ini aneh juga kan namanya. Wah, saya cari di mana? Dapat, di sini. Nah, waktu itu saya datang ke sini, ya ketemu sama pengurus-pengurus ini, ternyata ya nyambung kayaknya dengan, wah langsung diajak gabung di Masjid Lause. Berapa itu, Pak? Itu tahun 1994. 94. Kan ini berdirinya 91 ya, 1991. Ini berdiri 91. Nah, saya 94, begitu habis diresmikan Pak Habibie, saya berita ada di media massa, di koran gitu, saya baca ada Masjid Lause, saya pengen tau kayak apa ini Masjid Lause. Nah, begitu saya datang, ya alhamdulillah, begitu ngobrol sama pengurusnya, udah sekalian diajak gabung di sini. Gitu. Masjid Lause ini berdiri 91. Iya. Pendirinya siapa, Pak? Pendirinya itu berbagai tokoh ormas Islam. Jadi ada dari NU, Pak Kiai Liapi, ada dari Muhammadiyah, Pak Lukman Harun, gitu. Dari Al-Basliyah itu Pak Yunan Nasution, dari kami itu ada Pak Mi Idris, gitu, dan lain-lain. Pokoknya dari ormas Islam dan dari tokoh-tokoh Cina Muslim, Pak Yunus Yahya, Pak Ali Karim, dan lain-lain lah itu ya, sampai Antonio. Nah, itulah bersepakat mendirikan Masjid Lause di tengah-tengah namanya daerah pecinan ini, pecinan, dalam rangka untuk menyampaikan informasi tentang agama Islam pada saudara kita dari kalangan keturunan Tionghoa. Karena Pak, sorry Pak, ini dulunya ruko ya, Pak ya? Ruko. Terus ceritanya gimana? Sewa, beli kan? Ruko itu pertamanya sewa. Yang sewa siapa? Ya pengurus ya. Pengurus pendirinya itu saya itu menyewa satu ruko. Nah, nekat aja dijadikan masjid. Pada satu sewa nih. Kalau misalnya nggak diperpanjang ya tamat juga masjidnya. Ya. Tapi alhamdulillah tempat perkembangannya pemilik rukonya itu menawarkan pada pengurus, beli aja dah katanya. Lantas pengurus belum punya dana nih, carilah siapalah donatur yang kira-kira bisa bantu beli masjid ini, ruko ini untuk jadikan masjid. Nah, singkat cerita itu dapatlah waktu itu yang ini Pak B.J. Habibie. Masya Allah. Waktu itu Pak B.J. Habibie sebagai ketua ICMI, Menteri Stek juga waktu itu, dia belilah ruko ini, lantas dihibahkan kepada Yayasan Haji Karim UI. Namanya yayasannya ini Yayasan Haji Karim UI. Nah, itu dihibahkan.
dan Pak Habibie yang menandatanganin peresmian masjid ini diresmikan jadi Masjid Lause. Tadinya belum seperti ini, masih ruko biasa. Waktu dibeli sama Pak B.J. Habibie itu masih satu ruko atau sudah dua ruko? Masih satu ruko. Satu ruko. Terus perkembang berikutnya itu tahun berikutnya ruko yang sebelahnya ini menawarkannya untuk dibeli juga. Oh, gitu. Cari lagi donatur, siapa yang mau beli ini? Waktu itu Pak Bambang Wiwoho, seorang ya pengusaha lah gitu ya, dia yang salah satu pendirinya juga. Nah dia yang beli, lantas digabung lah. Ini ruko ini dibongkar, dibuka, nah dibikin seperti saat ini. Jadi suasananya ini seperti kita untuk mempermudah saudara kita dari kalangan turunan Tionghoa itu untuk datang ke masjid, tapi merasa nggak datang ke masjid. Karena suasananya kan kayak datang ke kelenteng. Pak, tadi teman saya ke sini Pak, nyari Masjid Lause. Udah lewat sini sangkain kelenteng Pak, dia nurut lagi. Betul. Orang itu. Betul. Kita juga pernah kedatangan seorang apa nih ya, encim lah gitu. Datang sini kiranya kelenteng, dan datang langsung main hiu aja. Pernah juga kejadian ada hiunya. Bukan encimnya datang. Oh dia bawa hiu. Makin hiu. Waduh. Begitu ini masih lo ya salah. Terus dia pegang hiu, mana patungnya, orang nggak ada patungnya. Dia datang ke masjid. Dikasih tahu ini masjid, katanya. Jadi jangankan yang ini ya, yang itu aja salah masuk juga, tapi nggak ada masalah. Kita memang masjid kita salah satu yang terbuka untuk saudara kita dari kalangan Muslim yang mau datang ke sini. Alhamdulillah kita sangat welcome sekali, sangat menerima sekali kehadiran mereka itu. Masya Allah. Nah, ini nama Lause ini dari mana Pak? Nama Lause itu pertama dari nama jalannya dulu. Jalan ini jalannya ke nama Jalan Lause. Di daerah Pasar Baru ya. Ini jadi ya udah sekalian aja ini, karena tadi orang ke kita menyampaikan ini ke kalangan Tionghoa, ya ini kayaknya cocok nama Lause ini ya. Familiar kan sama mereka ya. Enggak, jangan salah sangka. Orang sangka kan Masjid Lause itu berarti namanya Lause gitu, nama pendirinya gitu. Nama jalannya. Tapi ternyata Masjid Lause itu diambil dari nama jalan. Nama ini ada. Nah, dan ternyata Lause itu ya memang artinya bagus juga. Kalau kita terjemahkan katanya itu artinya tuh ustadz atau guru. Jadi ya waduh, ternyata bagus juga. Masuk lah ya. Masuk lah ya. Nah itu sekelumit sejarah berdirinya Masjid Lause ini ya. Masya Allah sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh di sini. Dan ini bisa menjadi tempat syiar Islam di daerah sini ya Pak ya? Di daerah pecinan ini, dan juga kita dikenalnya itu tempat orang-orang khususnya dari kalangan Tionghoa itu untuk bersahadat, untuk menjadi mu'alaf gitu. Untuk dari saudara-saudara yang dari kalangan Tionghoa biasanya mereka direkomendasikan kalau pengen bersahadat masuk Islam, menjadi mu'alaf biasanya ke Masjid Lause. Ribuan lah yang masuk Islam. Masya Allah ya. Dan juga ini Masjid Lause nih boleh dikatakan bisa jadi tempat tujuan wisata nih Pak kalau di Jakarta nih. Betul, di Kementerian Pariwisata ini Masjid Lause dimasukkan salah satu wisata religi Masjid Lause ini. Di samping itu kita Masjid Lause ini dikenal juga sebagai masjid tempat pembauran. Jadi kita sering sekali kedatangan teman-teman kita dari komunitas kebinekaan, lintas agama, lintas suku datang ke sini, kita berdiskusi tentang masalah pembauran tadi. Jadi kita bagaimana Masjid Lause mencontohkan bagaimana Indonesia itu sepertinya harusnya begini. Kita tanpa membedakan etnis apa, suku apa, agama apa, kita bersatu sama-sama. Karena memang Islam kan tidak membedakan etnis. Kita ini. Terus Masjid Lause ini berarti sekarang di bawah Yayasan Haji Karim Uy Cheng Hee. Nah, kenapa nama Pak Karim Uy Cheng Hee diabadikan lah sebagai nama yayasan? Pak Karim Uy Cheng Hee ini kenal di Indonesia sebagai tokoh nasional. Beliau orang turunan Cina, dia menjadi mu'alaf, tapi dalam waktu singkat sudah menjadi tokoh agama. Dia pimpinan Muhammadiyah. Kedua beliau ini nasionalisnya cukup bagus, karena waktu itu zaman penjajahan itu beliau berteman akrab dengan Bung Karno, dengan pejuang-pejuang Indonesia, dan beliau ini dikenal sebagai konglomerat pada itu. Karena dia lah pendiri pertama BCA, Bank BCA ya, pendiri pertama. Jadi waktu itu pejuang-pejuang Indonesia itu banyak yang dibantu, dimodalin lah oleh Pak Karim, sehingga nama beliau itu dipakailah sebagai nama yayasan ini, dan mereka memberikan keteladanan pada generasi berikutnya. Ini contoh lah seperti Pak Karim Uy tadi. Kita tinggal di Indonesia, kita harus punya jiwa nasionalis, berjuang untuk Indonesia. Gitu. Berarti Pak, Masjid Lause yang di Bandung dan di Cirebon itu adalah satu yayasan kita di bawah Yayasan Haji Karim Uy. Kita masih di Bandung berdua, yang di Cirebon ketiga. Gitu. Jadi di seluruh Indonesia baru 3 Pak? Baru ada 3, insya Allah.
kita akan punya cita-cita di mana daerah-daerah yang ada daerah pecinannya yang ingin dibuka akan masjid. Insya Allah kalau ada rezekinya bisa dibuka lagi masjid. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Di setiap kota besar di Indonesia sih saya rasa ada pecinan. Nah itu dia, kalau dia ada di sana nanti minta ada rezekinya bisa dibuka lagi. Oke. Dan statusnya itu awalnya seperti sama di sini, kontrak dulu. Sewa dulu ya. Sama sewa dulu di Bandung juga kontrak, akhirnya ada donatur lah gitu. Di Cirebon tuh statusnya masih kontrak. Berarti nanti kalau di Pecinan Semarang misalnya ada ruko mau disewain atau boleh aja, boleh kasih tahu ya. Boleh. Jadi masih atau di Surabaya. Iya boleh. Atau di Medan boleh, gitu ya. boleh. Sewa dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, status sewa dulu, tapi setelah orang melihat ini banyak manfaatnya, mungkin akan ada apa ya yang masuk lah itu yang untuk memberikan donasi untuk beli gitu. Oke, ya. Ini ya yang saya lihat Pak ya, yang saya lihat di Masjid Lausa yang di Jakarta, di Bandung, yang di Cirebon saya belum pernah. Ciri khasnya itu kan warna merah. Itu memang udah ciri khas dari pendiri atau gimana Pak? Enggak juga sih kalau ciri khas apa itu sebetulnya diserahkan aja kepada masing-masing. Cuma kita itu punya satu ikon aja supaya dikenal orang seperti apa sih masjid. Karena kalau kita mau bersaing dengan masjid-masjid pada umumnya, ya kita masjidnya apalah rukoh, nggak ada nilainya. Jadi bagaimana supaya orang bisa menoleh lah, melirik kita untuk mau melihat Masjid Lausa itu seperti apa, walaupun orang nggak apa-apa gitu. Tapi gara-gara warna merah itu orang banyak sangkanya kelenteng Pak. Ya benar, orang bilang, ini kayak kelenteng ya udah jadi kelenteng orang itu. Jadi ya kita tujuannya seperti itu aja, sebagaimana kita bisa orang tertarik kepada kita walaupun kita kita bersaing dengan yang lain nggak bisa. Tapi ada yang jelas Masjid Kuba Mas kita nggak punya dan itu ya. Tapi yang jelas Pak, walaupun masjid ini bercorak Cina atau bercorak Tionghoa, tapi kan siapa saja boleh Bang sholat di sini kan. Siapapun juga, bahkan yang bukan yang Islam pun datang sini banyak. Kita berdiskusi tentang agama, tentang pembauran, tentang kebangsaan, banyak kita berdiskusi. Masya Allah, gitu ya. Mahasiswa juga banyak di skripsi masih sini banyak sekali. Aduh keren. Sampai S3 pun yang ngambil doktor pun ngambil tentang Masjid Lausa ada. Oke, ya, keren. Iya. Tapi kalau yang belajar kristologi sini belum ada ya Pak ya? Kristologi mungkin perorangan aja mungkin ada. Kalau saya ini belum nih. Ya, Masya Allah. Nah, sekarang apa yang sudah dilakukan oleh Masjid Lausa ini kepada masyarakat sekitar sini Pak? Kalau kepada masyarakat sini, alhamdulillah keberadaan kita sangat diterima dengan baik ya. Alhamdulillah lingkungan sini menerima kita dengan baik, bahkan bersyukur dengan hikmahnya banyak sekali dengan adanya Masjid Lausa ini. Tadi tempat ini mungkin cuma tempat biasa, sekarang dikenal bahkan sampai ke dunia internasional, kenal Lausa, diterima dengan baik. Nah kita banyak sekali memberikan sumbangsi pada lingkungan kita, kita bermanfaat, kita memberikan kegiatan sosial, misalnya kita memberikan pengobatan gratis. Ada ya? Ada, walaupun beda agama, beda apanya, kita layani ya. Masalah ada kejadian bencana alam, banjir, kebakaran, kita ikut bantu berbakti sosial itu. Sunat masal ada apa sih Pak? Sunat masal belum. Oh belum. Karena kita sunat masal nih udah dewasa, bumbunya malu udah keluar ini. Ya, kalau mau alat biasanya sunatnya tuh ya di tempat-tempat. Kalau masal kayaknya gimana? Iya. Ini ada ketua DKM-nya nih. Waduh. Ini boleh nih dipikirkan sunat masal loh. Nggak apa-apa. Kalau masal repot nanti kalau sunat masal udah dewasa semua. Gini Pak. Ini mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf. Kita hanya berbagi pengalaman. Saya pernah ke sebuah masjid di daerah Bogor. Mereka rutin Pak mengadakan sunat masal. Karena memang di komplek rumah yang ada masjidnya itu ada seorang dokter yang juga menghibahkan keahliannya untuk sunat. Jadi sering rutin mengadakan sunat masal di situ. Oh bagus juga tuh dikenalkan kita tuh. Jadi mungkin boleh Bapak cari dokter yang sekitar sini dekat yang muslim yang bisa sunat. Siapa tahu Pak ditawarkan Pak. Siapa tahu itu kan membawa kebaikan juga Pak buat orang-orang sekitar sini. Malah waktu itu pernah saya ditelepon dihubungin sama seorang yang mengaku dia adalah mualaf. Saya tanya, kamu udah berapa lama masuk Islam? 20 tahun. Belum sunat Pak. Gimana Hans? 20 tahun belum sunat. Ada. Nah, jadi ketika ada sunat masal, ya sudah tinggal saya hubungkan aja ke masjid yang di Bogor itu. Silakan datang situ. Nah, kalau kita adanya itu misalnya
katakanlah semacam tawaran lah gitu dari Ya, Basnas. ya, Basnas itu kan ada Bisa. ada rumah sakit, ada rumah sehat ya, bukan Ya, rumah sakit ya. ya. Nah, itu bisa mereka juga kalau ada mualaf kita, yang penting bawa piagam pengislaman dari Masjid Al-Aqsa, bawa ke sana, insya Allah Ya, itu gratis. bisa. Atau kita ada yang rumah sakit Islam, Ya. kalau dia katakan saya mualaf, biasanya dapat diskon atau paling itu Ya, bisa digratiskan juga. Kan paling tidak begini Pak, ini kan Masjid Al-Aqsa ini kan juga menerima orang-orang yang masuk Islam. Betul. Berarti kan Masjid Al-Aqsa ini juga punya kewajiban untuk membina mereka kan Pak. Betul ya, Nah, kita ada. kalau saya dan teman-teman di Yayasan Garda Mualaf ini kan kita nggak ada masjidnya nih Pak. Iya. Kita cuma yayasannya doang Iya, nih. iya. Jadi ketika ada orang masuk Islam tempat kita membinanya dengan cara apa? Kita kirim guru privat ke rumah, kita kirim juru sunat ke rumah. Jadi sunat di rumah Pak. Itu ya. Gitu. Tapi kalau ini kan ada masjidnya, Bapak punya tempat, Bapak bisa kerjasama dengan klinik atau misalnya dokter umum yang Iya, iya, sunat. boleh. Ya itu, insya Allah mungkin Iya. sangat bagus Pak ya. Kalau untuk pembinaan kita ada sih. Hah? Untuk pembinaan Bisa, sih ada. bisa. Untuk pembinaan kita ada, pembinaan kita rutin, setiap hari kita ada, tiap kumpulnya itu tiap hari Ahad. Ahad itu biasanya Hari Ahad, malam-malam ya. kita belajar. Gitu. Iya, iya. Jadi kita buka kesempatan pada malam-malam tuh supaya dia kalau belajar tuh nggak merasa sungkan gitu. Iya, Karena iya. usianya udah dewasa, udah tua, tapi Iya. masih belajar abata gitu Iya, ya, atau iya, belajar sholat. Itu iya, mereka nggak malu datang ke sini. Guru-guru yang mengajar Iqra di sini juga udah tetap ada Pak ya. Mualaf-mualaf kita juga, yang tadinya mualaf udah bisa Mengajar. Ya, Oh, alhamdulillah Masya seperti Allah. itu. Ya. Nanti gini ya Pak Usman ya. Ini siapa tahu ya Pak ya. Iya, iya. Saya juga kenal beberapa teman yang sudah menawarkan metode baca Quran dengan cara yang lebih cepat. Siapa tahu, Iya, siapa boleh. tahu nanti bisa bekerja sama dengan Masjid Al-Aqsa, bisa membantu para mualaf bisa baca Quran lebih cepat Pak. Insya Allah, amin ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Ya, amin. Terima kasih nih Kodoni. Nah, sekarang juga gini, Pak Yusman, ini saya pengen dengar cerita nih, pengalaman Pak Yusman selama jadi pengurus DKM di Masjid Al-Aqsa ini ada apa aja nih Pak di Masjid Al-Aqsa? Ya kalau pengalaman kata suka duka itu ya, tapi saya jadi suka semua, enggak Suka aja lah. hilang. Yang penting suka aja semua ya, banyak. Iya. Karena kita umumnya menghadapi apa ya, keturunan Tionghoa yang masuk Islam itu kita masih berhadapan dengan keluarga yang katakanlah teman-teman masih Islamofobianya masih sangat kental sekali. Oke. Sehingga kita sering sekali berhadapan dengan apa tadi, sering dikriminalisasi juga pernah. Oh, Digerbok polisi misalnya kan pernah. di sini? Iya. Nyari apa Pak? Jadi polisi? kiranya dia ada laporan anaknya diculik, dihipnotis segala macam gitu. Begitu datang polisi, begitu dibuktikan enggak, gitu. Ternyata enggak terbukti, enggak ada masalah gitu. Sampai datang, gitu ya. datang blok meja pecah kaca meja kita kan itu pernah juga. Kita kan nggak Waduh. terima anaknya di Islam kan, misalnya gitu kan. Pak Isman, Oke. tolong anak saya dikeluarkan Islam ya. Saya nggak bisa ngeluarkan. Gitu. Kalau dia masuk Islam saya Islamin, tapi kalau keluar nggak bisa saya ngeluarin gitu. Masa dikeluarkan gimana ceritanya? Dia bilang, nggak terima anak saya di Islam, nggak minta dikeluarkan. Ya, sebenarnya ya saya nggak bisa keluarin. Kalau dia masuk saya bisa, tapi kalau keluar nggak bisa gitu. Nah, ya. Jadi banyak kita. Yang paling penting itu Ada begitu ya? yang kali kita suka dengar ada pemurtatan. Mm-mm. Pemurtatan itu benar nyata. Jangankan yang masih hidup, yang sudah jadi jenazah pun kadang-kadang mau dimurtadkan. Masih mau dimurtad? Akhirnya kita rebutan jenazah. Oh gitu. Begitu kita dengar ada mualaf kita yang wafat, tiba-tiba keluarganya makan diurus pemakamannya secara non Islam gitu. Iya. Kita tahu, kita datang, kita usahakan untuk kita bisa Nego. urus dengan cara Islam gitu. Nah. Nah itu ya negonya agak alot gitu. Nah, makanya gini Pak, mungkin gini ya Pak ya. Ini juga mungkin masukan ya Pak ya. Iya. Setiap orang yang bersada di sini harus divideokan. Nah, Pertama ini videokan. Yang kedua dia harus diberi sertifikat. betul. Kenapa perlu sertifikat? Karena sertifikat inilah yang bisa dipakai oleh si mualaf ini untuk ganti keterangan Betul. agama di KTP. Betul. Kalau nggak ada sertifikat ini nggak akan diterima madu capil Pak. Iya. Nah, kita harus monitor terus si mualaf ini untuk segera mengganti keterangan agamanya di KTP. Nah, Setelah KTP-nya ganti, Bapak harus pegang fotonya. Nah, dokumen yang paling tinggi yang bisa kita pakai untuk menentukan orang ini dikubur atau diurus secara Islam atau tidak kan KTP. iya betul. Saya juga pernah seperti Pak Usman. Oh iya. Saya sama teman-teman Muslim sudah nunggu Pak di TPU Pak. Iya. Ambulan datang. Mualaf tuh Pak. Hmm. Ada suaminya di situ. Suami juga ikut nunggu. Hmm. Ketika datang, ya kita nego baik-baik. Iya. Tapi ketika keluarga menunjukkan KTP-nya masih Kristen, nggak bisa apa-apa kita. Betul. Nah, jadi kalau ada orang yang masuk Islam di tempat kita harus menghimbau si mualaf ini untuk segera mengganti KTP-nya, Pak. Video kuat, Iya. sertifikat kuat, apalagi KTP. Nah itu juga yang kita pernah saya alamin gitu. Waktu itu kita dapat
mualaf kita wafat, udah dibawa ke rumah duka oleh keluarganya. Saya dapat kabar sehingga saya datang ke sana. Saya minta supaya diambil untuk ini. Nah, waktu itu kita ya katakanlah berdebat lah gitu ya, berdebat segala macam. Saya tetap bertahan supaya dia diurus secara Islam, tapi keluarganya bertahan juga nggak mau karena dia taunya ya tadi identitas tadi ya yang paling penting. Nah, tapi pada akhirnya waktu itu saya menang debatnya itu satu, mereka menggertaknya itu dengan uang gitu. Mereka katanya begini, kalau Bapak mau mengurus secara ini, Bapak tanggung jawab tentang ini apa pembiayanya? Bilang, ya kita sepakatin dulu gitu. Kita urus secara Islam, bilang. Katanya, boleh katanya. Sahabat, ayo. Lantas mereka keluarkan daftar biaya yang harus saya keluarkan. Biaya, untuk mengganti yang sudah bayar. Biaya mati sekian katanya kan. Biaya rumah duka sekian katanya gitu kan. Ya kan dia banyak beberapa ini saya bilang kan saya tenang aja. Saya bilang tadi kita udah sepakat kan akan diurus secara Islam gitu. Ya dalam Islam nggak ada peti mati. Nah, kita coret nih biaya peti mati. Ya. Yang kedua tadi biaya apa rumah duka. Dalam Islam nggak ada rumah duka. Meninggal langsung dimakamkan. Nah, kita coret biaya rumah ini. Begitu dia kalau ya udah pulang dia. Apalagi gitu. Nah, itu udah rumah duka di Jelambar itu. Dia langsung saya telepon masuk Islam, datang ambulan kita bawa. Alhamdulillah. Karena dia gertakannya saya tahu. Mungkin kalau saya kan orang masjid nggak punya duit, mungkin gertak sama duit. Tapi enggak, saya nggak mau. Saya tenang aja gitu. Alhamdulillah ya bisa berhasil lah mengambil lagi. Untung di Islam nggak pakai peti mati ya Pak. Itu dia. Padahal kan berapa juta dia ngancam itu berapa juta, kan rumah duka berapa juta sampai 3 malam kan. Peti mati 5 juta tuh murah Pak. Oh itu dia. Yang banyak yang jauh lebih mahal banyak. Itu dia. Waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sering nggak Pak yang begitu? Sering kalau kita ketemu dengan yang mualaf kita yang apa tadi, yang ada ya pengalaman tuh kadang-kadang kita seperti tadi berhasil, ada yang alot nggak berhasil, berhasilnya separuh. Terus gimana? Doang. Jadi gini, mereka tetap bertahan, nggak mau menyerahkan ya daripada ya kita udah ada polisi nengahin, ada FKUB segala macam datang, tapi tetap nggak berhasil karena identitas tadi. Nah ini kita separuh aja kita berhasil. Pokoknya kita akan urus secara Islam, kita mandiin kata kapan, dan itu kita tinggalkan serah. Mereka ternyata setelah itu mungkin dia akan di apa ya katakanlah di peti mati segala macam urusan dia, yang penting kita sampai disolatkan udah. Oh itu namanya separuh gitu. Nah jadi kita nggak berhasil sampai pemakaman nggak berhasil. Saya pikir jenazah bagi 2. Enggak, urusannya nih urusannya. Nah, jadi kita sampai penyolatkan udah selesai sholat ya udah kita tinggal gitu. Nah, berhandunya ya itu tadi cuma sampai itulah upaya kita yang maksimal kita lakukan karena tadi kita terbantu administrasi. Identitasnya nggak Islam. Ya itu dia makanya akan penting Pak itu. Nah, makanya kita tolong disampaikan juga supaya cepat harus ganti identitasnya. Iya. Sekarang Pak ganti keterangan agama di KTP itu gampang. Ya bisa ke kelurahan cari petugas Dukcapil. Tapi sekarang juga udah ada aplikasinya Pak di Android, bisa Android. Ngurus itu asal dokumen kita lengkap, nggak sampai sehari jadi Pak. Udah gitu. Tapi tadi syaratnya tadi harus ada piagam sertifikat. Iya. Nah kan gini. Yang namanya lembaga mualaf Indonesia, lembaga mualaf ini kan punya kebijakan masing-masing, Pak. Ada lembaga yang orang datang bersyahadat, dia nggak kasih sertifikatnya dulu sebelum si mualaf ini bisa sholat misalnya gitu. Punya syarat lah untuk pembinaan dulu lah. Ada juga kalau saya di yayasan kita orang bersyahadat mau sudah bisa sholat atau belum bisa sholat, saya kasih dulu sertifikatnya. Tapi saya monitor, dia nggak bisa pergi. Saya udah minta alamat, KTP dan segala macam. Dia yang menentukan waktu sendiri. Kita kirim guru privat ke rumah dia. Jadi dia langsung sambil belajar setiap harinya gitu Pak. Atau dia pilih hari apa gitu lah. Nah kita dua-duanya dikombinasikan. Nah kalau Bapak dikasih piagam persyaratan tadi, dia harus bisa sholat, dia harus ikut pengajian kita minimal 4 kali datang pengajian, kita ikut baru kita kasih piagam gitu. Tapi tadi dia harus minimal bisa baca Al-Fatihah, gitu. Minimal dia bisa gerakan sholat. Setelah itu dia ikut pengajian kita tiap hari Ahad ada pengajian 4 kali paling nggak 1 bulan kita berikan. Iya. Jadi setiap lembaga mualaf punya kebijakan masing-masing nggak apa-apa. Yang penting si mualaf ini setelah dia masuk Islam dia secure gitu Pak. Secure dalam arti apa? Administrasinya juga secure. Untuk masalah pembinaan kita punya cara masing-masing lah ya. Itu kurang lebihnya mungkin kita sama lah sebenarnya lah. Cuman yang penting asal jangan sampai si mualaf ini sudah masuk Islam ada masalah-masalah yang Bapak hadapi seperti tadi gitu ya. Kalau yang disekap ada nggak Pak? Ada juga. Kita sering bahkan
Saya waktu itu ya didamaikan oleh kepolisian lah ya. Oh. Mendamaikan, kita ada mualaf kita yang ternyata ya tadi nggak diterima keluarganya bahwa dia udah masuk Islam gitu ya. Ya akhirnya ya kita dapat kabar itu tadi, memang sempat ditengahin oleh pihak kepolisian juga, akhirnya diambil lagi waktu itu Polwan lah itu ya. Dia tanggung jawab, dia ditinggal di rumah dia dulu katanya, di sementara itu kita serahkan karena polisi yang bertanggung jawab ya kita serahkan gitu. Nah, kalau ada mualaf yang misalnya diusir Pak sama keluarganya, terus dia nggak punya tempat tinggal, ini masjid ini gimana? Nah, kalau dulu ya kita punya kerjasama, kita punya khususnya untuk wanitanya ya, wanita yang mualaf, kita ada donatur yang menyiapkan satu rumah waktu itu. Tapi ini udah nggak lagi jalan, tapi tempat ada itu. Ada sempat mualaf kita ada rumah untuk menampung mualaf kita yang perempuan. Kalau yang laki-laki kan mungkin dia bisa numpang di masjid tidur gitu ya. Tapi kalau bukan di stasiun Pak, bukan. Mudah-mudahan jangan. tapi itu dulu. Tapi sekarang kita, nah ini sehingga kita punya usulan-usulan kepada ini itu supaya ada tadi semacam katakan mualaf center atau apa namanya terserah. Tapi tempat itu suatu lembaga itu yang berfungsi, dia semacam kayak BLK gitu, balai latihan kerja, tapi di situ kita terima, dia ditampung, dimantapkan keimanannya, Islam akidahnya, diberi keterampilan untuk dia bisa mandiri begitu keluar. Itu kita harapkan supaya ada itu tempat itu penampungannya itu supaya disiapkan oleh baik pemerintah atau dari badan zakat supaya menyiapkan tempat itu. Nanti insya Allah kita bisa kerjasama Pak. Ya, siapa tahu Bapak punya masalah seperti itu, Bapak nggak ada fasilitas, tinggal hubungin kita yang di Yayasan Center. Insya Allah kita sudah punya Pak. Masya Allah, kita sudah pikirin yang alhamdulillah banget nih. Terima kasih banget. Insya Allah siapa tahu ada masalah seperti itu, jangan sungkan-sungkan Pak. Banyak ya, kita di Jakarta ada Yayasan Kadam Mualaf, ada MCI, ada MCIP. Nanti Ayah Sofia juga ada daerah kerja di sini dan sebagainya. Jangan sungkan-sungkan, kita harus bisa kerjasama Pak. Betul. Ya. Kita sambil kerjasama, kita harus sama kerja. Sama-sama kerja. Jadi kerjasama dan sama kerja gitu. Kalau kerjasama nggak kerja percuma Pak. Bisa aja nih Pak Yuswan. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Terus berarti sebuah masjid seperti Masjid Lausa ini kan diharapkan kan bisa menjadi manfaat buat masyarakat sekitarnya Pak ya, khususnya buat yang muslim. Yang belum muslim pun juga kalau bisa membawa manfaat Pak ya. Ya, kita itu tadi sebenarnya sosialnya gitu. Pendekatan kita tadi itu dari dia sebelum menjadi muslim, kita diskusi, kita sharing tentang agama, setelah dia bersyahadat, kita bimbing syahadat, setelah dia jadi Islam kita bimbing kita bina keislamannya. Setelah meninggal pun kita urusin. Nah, sebetulnya rangkaiannya gitu. Jadi dari para muslim sampai setelah wafat akan diurusin. Sampai meninggal pun dibantu urusnya. Kalau di sini ada ini Pak, ambulan atau apa? Belum punya jenazah, belum punya ambulan belum. Masih kerjasama dengan yang lain berarti. Masih ya, kita masih ada kerjasama dengan kalau seperti tadi dengan lembaga lain tuh, dengan kalau ada yang meninggal kita minta tolong. Pihak kita ada teman kita yang punya punya ambulan lah, punya Masya Allah. Kegiatan apa lagi Pak selain yang dengan sosial begitu? Apakah ada kerjasama dengan masjid-masjid lain gitu dalam hal dakwah gitu? Kalau dengan lembaga sama lembaga mualaf ada ya, kita suka pertemuan-pertemuan dengan lembaga mualaf suka ada, yaitu kita sama saling tukar informasi, kita saling tadi saling berbagi lah gitu ya. Kita kurang ini tadi lembaga ini bisa membantu kita bersama seperti itu. Ada sebenarnya dengan lembaga-lembaga mualaf kan banyak lembaga mualaf banyak sekarang ini kan. Jadi bukan kita sendiri lagi sekarang ini kita. Ini mohon maaf nih. Kalau Pak Yusman sendiri ini Tionghoa bukan sih? Bukan. Saya dari Palembang nih. Oh, Mongkito Galo Pak. Gitu. Yang tiap hari galo-galo Pak. Kita galo nih. Tapi bukan Mongkito galo-galo kan. Dulu pertama kali saya ke Sumatera Selatan Pak, nggak ke kota Palembang, ke Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau namanya saya kontraktor, baru siap-siap mau jalanin proyek, kan saya ke toko material. Mau beli ini. Yang punya toko jawabnya apa ya? Kate galau katanya gitu. Kate galau. Jadi nggak ada semua kan? Semua. Saya mikir siapa yang galau? Oh ternyata ya bahasa ya masalahnya. Oh ternyata orang Palembang berarti pinter bikin pempek. Makanya pinter. Oh makanya pinter. Bikinnya enggak. Bikinnya ibu yang bikin. Pak Yusman berarti tinggal di sekitar sini, dekat sini. Saya sekarang tinggal Bekasi. Loh, di Bekasi? Bekasi.
Oh, berarti kalau ada kegiatan sini lumayan Tiap jauh hari ya? saya sini naik kereta, Pak. Oh iya, Nah, gampang, kereta ya. dekat dengan stasiun kan dekat. Dari rumah juga dekat Oh. stasiun, di sini dekat stasiun. Jadi Turun naik stasiun kereta. jalan kaki. di Jalan sini kaki ya? aja saya. Bekasi di mana? Di Tambun, Wah, Bekasi lumayan. Kabupaten, Tambun Selatan ya. Ya, 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 ya. Jalan Toyogiri tahu Pak? Hah? Jalan Toyogiri tahu? Lewat dikit. Oh, Masih dikit Toyogiri, nanjak dikit, nah itu naik Tambun kan. Wah. Stasiun Tambun itu. saya dulu 2000 berapa ya? 2002 Di Toyogiri. sampai 2010 kerjanya di Toyogiri. Wah, saya maju dikit. Itu kan, Toyogiri kan, itu kan apa, pas tanjakan tuh. Ya, Terus ya, agak ya. maju dikit. Oke, stasiun Masya Tambun. Allah, Pak Yusman ini rumah Bekasi menjadi DKM di Masjid Lausa, lumayan jauh ya. Alhamdullah. Ya, Kan semakin alhamdulillah. jauh semakin besar pahalanya. Oh, itu ya. Pinter ya berarti ya nih ya, cari pahalanya. Cari pahalanya pinter ya, makin jauh biar makin gede pahalanya, Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Ada mungkin yang diceritain lagi Pak dari pengalaman Bapak selama di Masjid Lausa ini? Iya, kalau pengalaman saya pernah ada satu keluarga itu Hmm. mau masuk Islam. Hmm. Bapaknya itu udah pengen masuk Islam. Tadi ceritanya gini, keluarga itu bapaknya ini tadinya punya istri, itu istrinya diajak murtad. Hah? Istrinya diajak murtad, tadinya istrinya non Islam nih. Bapaknya non Islam, istrinya diajak murtad, jadi murtad gitu. Terus? Tapi dapat perjalanan berikutnya, punya anak 3 udah dewasa. Bapaknya dapat hidayah, Hmm. pengen masuk Islam. Terus? Ngajak istrinya nggak mau. Anak-anaknya udah mau semua nih. Wah ini. Jadi Istrinya awalnya Islam malah sudah murtad, ketika diajak balik ke Nggak Islam mau. malah nggak mau. nah, sedangkan itu kan saya repot nih. Berapa kali-kali dia datang belum jadi. Saya bilang ada apa gitu. Saya minta istrinya datang ke sini. Nah, begitu datang, saya ngobrol baik-baik sama istrinya. Ada apa ibu? Kok nggak mau diajak masuk Islam ini? Ternyata dia pengalaman pahitnya ketika dia murtad. Iya. Ketika dia murtad, ya nama orang tuanya pasti nggak terima gitu kan. Iya. Nah, sehingga ada perlakuan-perlakuan yang nggak sedap lah gitu, yang dia iya. masih membekas di dia. Sehingga itulah dia merasa dendam, sehingga dia nggak mau. Masih sakit hati lah istilahnya sama orang tuanya gitu kan. Iya. Namanya biasa orang tua kan sakit hati kalau amarah kalau nah, sehingga saya ajak ngomong baik-baik. Ibu waktu ibu murtad, orang tua ibu tuh udah dikecewakan banget gitu. Ibu sebagai anak udah mengecewakan orang tua. Sekarang ini mengajak masuk Islam, ibu nggak mau. Berarti 2 kali ibu mengucapkan orang tua. Iya. Mau ibu itu. Jadi anak yang 2 kali mengecewakan orang tua gitu. Nah, lama-lama dia nangis lah gitu ya. Lama-lama dia tersentuh, mungkin nggak lama dia pulang datang lagi sini mau disadar. Alhamdulillah. Jadi itu pengalaman satu itu. Jadi, tadi mungkin kita perlu jadi pelajaran kita kalau ada yang seperti tadi begitu tersesat dapat apa katakanlah jadi murtad, ya supaya kita jangan sampai ya tadi jangan sampai membekas. Ternyata dia jadi keberatan masuk Islam, padahal keluarganya suaminya tadi yang ngajak dia murtad udah mau masuk Islam. Gitu. Ada juga seperti ini, satu keluarga masuk Islam tapi pecah. Pecahnya? Tadi suaminya dapat hidayah mengajak istrinya masuk Islam, istrinya nggak mau, akhirnya pisah. Sampai bisa. Cerai. Terus? Suaminya nikah kan sama orang lain. Udah istrinya kan janda nih. Ternyata dapat pacar orang Islam. Akhirnya masuk Islam juga. Istrinya masuk Islam juga. Lah, jadi istrinya masuk Islam gitu. Lah kan apa nggak tadi aja. Nah, Jadi istrinya malah masuk Islam dengan orang Islam yang lain. ini ya. Nggak lama anaknya nyusul juga masuk Islam. Jadi 3-3 masuk Islam, tapi keluarganya berantem, udah pecah gitu. Itu pengalaman gitu. Jadi luar biasa lah itu kalau itu ya. Iya ya, ceritanya bisa beragam ya, macam-macam ya gitu. Tapi kalau pengalaman yang saya bilang kita diperlakukan yang kurang sedap itu banyak. Ada yang saya alami begitu saya keluar dari masjid ini, baru beberapa meter tiba-tiba ada motor sana udah nunggu. Begitu saya keluar, nabrak. Sengaja? Sempat, sengaja dulu. Gitu saya nabrak kita langsung kabur gitu kan. Sengaja itu. Sengaja itu memang sengaja kayaknya main stempel di seberang kali udah stempel gitu lah saya. Oh, jadi memang sengaja mengincar Bapak. Kayaknya begitu. Itu pernah saya alami seperti itu. Ya. Waduh. Ya alhamdulillah sih, tapi kita kan karena di jalan Allah, insya Allah Allah selalu melindungi, kan Allah selalu bikin kemudahan seperti itu. Berarti jadi pengurus DKM Masjid Lausa beresiko tinggi juga nih. Oh, deg-degan gitu. Deg-degan. Ya alhamdulillah insya Allah sekarang juga sudah ya aman-aman lah insya Allah ada ya. Lu nggak takut lu? Lu nggak takut? Seniornya begini lu nggak takut?
pasrah aja kata ketua DKM Ya. masih muda nih masalah. Lawan aja ya, gue bilang ya gitu, serahkan mau. Ya. Ya tapi kan seniornya masih berani, masa yang muda nggak berani? Itu dia, harus lebih berani. Harus lebih berani. Apalagi jago kungfu deh. Wah, apalagi jago kungfu. Waduh. Wah. Jadi sama. Iya, Tapi insya Allah ya, kita semuanya kan jalannya di jalan Allah ya Pak ya. Iya, insya Allah. Ya. Kita serahin aja semua. Pokoknya kalau Bapak sudah jadi pengurus Masjid Al-Ausa, berarti Bapak sudah lillahi ta'ala gitu kan? Insya Allah Nah, gitu, insya sampai hari Allah. kita ya gitu insya Allah. Nah, yang Nah. kita yang jelaskan kita menghadapin mu'alaf itu tentu dakwah kita kan nggak bisa saklek gitu Iya. ya. Nah, sama kayak itu saya tahun mungkin 2018 gitu. Waktu kita ada forum apa FGD lah gitu, Iya, iya. MUI dengan Iya, iya. Kementerian Agama. Nah, saya mengusulkan waktu itu. Saya usulkan itu supaya dibuatkan fikih mu'alaf. Fikih mu'alaf. Alhamdulillah waktu itu disambut baik dengan Pak Kiai Olil Nafis, langsung disambut, diterima. Nggak sampai setahun kemudian saya diundang lagi peluncuran bukunya. Jadi ada Masya buku Allah. fikih mu'alaf itu. Oh, Karena kita bertawa pada mu'alaf tuh nggak bisa lain, mesti ada ya tadi mesti banyak pertimbangan yang harus kita sampaikan kepada mu'alaf itu. Nggak bisa saklek ini haram halal tuh nggak bisa. Gitu Iya, kan. iya. Kita masih ada hal-hal yang mesti kita kompromikan gitu kan. Karena kalau kita bilang ini haram, dosa, neraka, lah Iya. buat pemasuk Islam, masuk neraka juga. Dia kan masuk Islam, masuk surga gitu kan. Ya ini kalau Bapak cerita begitu saya jadi teringat begini Pak. Ini contoh. Iya. Contoh kasus Pak ya. Misalnya, ini misalnya Pak. Ada orang datang ke Masjid Al-Ausa. Contoh kasus nih. Dia rentenir Pak. Nafkahnya dia cuma dari situ. Nah, Terus dia datang sini mau masuk Islam. Gimana Pak? nah itu dia kan ada tahapan-tahapan. Iya. Kan ada tahapan kita sampaikan Nah, berproses dulu. Yang paling kita mantapkan itu akidahnya dulu. Iya. Kalau dia udah mantap keislamannya, tentu dia akan bisa memilah-milah mana yang boleh, mana enggak. Itu kan tentu bisa. Kita banyak mengalami seperti itu. Misalnya pertanyaan mereka, orang tua saya udah meninggal, non-Islam. Boleh nggak saya mendoakan? Nah, kan kita kan kalau datang yang ketemu yang saklek, wah nggak bisa. Tapi kalau kita lihat di ayatnya itu kan jelas. apa itu doanya itu kan umum aja gitu kan? Iya. Ya, jadi yang penting nggak aminkan aja doanya Ustaz. Gitu. Jadi kita nggak ada masalah. Jadi kita jangan sampai kita mematahkan niat mereka ingin bersyahadat. Jangan sampai kita patahkan itu, tapi silakan aja karena Rasulullah juga mengatakan kita ada yang ingin bersyahadat dengan masuk Islam, tapi ya Rasul saya masih suka minum, masih suka inilah macam-macam maksiat gitu. Minumnya boleh, cuma diganti minumannya gitu. Katanya, ya nggak apa-apa, cuma satu aja nggak boleh, jangan bohong. Coba kan itu aja kan. Dia lama-lama dia mikir, wah, ketika dia mau minum, kalau ketemu Nabi, kalau tanya nanti gimana? Kalau saya bilang enggak, nanti bohong. Nah, ya ini nggak saya minum, kan pelan-pelan aja gitu ya. Jadi ada rukso lah yang kita sampai ada keringanan-keringanan yang masih bisa mereka kita toleransikan untuk mereka bisa lakukan. Kita istilahnya masih Allah saja masih berikan kita waktu ya, Pak ya. Jadi ketika orang baru beriman ya sudah ada yang namanya seperti apa ya, grace period kali ya. Iya. Step by step. Step by step, Ya. betul. Jadi kita ibaratkan mereka itu seperti bayi baru lahir kan. Iya. Seperti bayi kan minum air susu ibu, Iya. minum susu. Kok bisa langsung lari loncat Bisa gitu. makan bakmi nggak mungkin Iya. kan. Iya, gitu. Jadi berproses aja lah, berproses Iya. gitu. Ya. Ya sama ketika itu juga saya ada seorang ibu-ibu berdiskusi dengan saya 2 jam, akhirnya dia menyatakan beriman, kemudian beberapa hari sesudahnya baru kita syahadatkan di sebuah masjid di luar kota masalahnya. Setelah itu baru ketahuan bahwa dia ternyata kerjanya di pabrik bir, Pak. Betul. Nah, gimana dong? Baru masuk ke Islam kerja di pabrik bir. Iya. Apa kita langsung ibu harus keluar? Nah, Dia nafkahnya cuma dari situ, Pak. Ya kan paling nggak kita cuma pelan-pelan. Betul. Pelan-pelan ada ya carikan pekerjaan yang lebih baik. Iya. Alhamdulillah. Dia Betul. bisa pindah, alhamdulillah. Gitu. Tapi kan nggak hari ini bersyahadat besok harus keluar gitu loh. Nah itu kan baru kerja di pabrik bir. Kalau pertanyaan tadi, Pak, Nah. yang suami istri yang dapat hadiah istrinya, Pak, bagaimana saya hubungan saya ini dengan suami saya? Pak, Ya. cerai apa enggak besok nih? Ya. Kan kita kalau saya nggak cerai, hubungan saya sama suami apa ini Ya, kan? ya. Kalau saya cerai, ya berantakan rumah tangga saya. Gimana kita jawabnya kan? Nah, sangat maka kita perlukan tadi fikih mu'alaf tadi. Ya. Bagaimana kita mensiasati supaya tadi mereka tetap dalam keimanan Islam, tapi berproses nanti Ya. supaya semangat sehingga dia tahu mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Boleh juga tuh. Yang menulis buku Kiai Haji Khalil Oleh Nafis di MUI.
Boleh juga. Nanti kita beli ya bukunya. Boleh. Itu penting juga. Dijual, minta aja di Basnas. Itu kan memang untuk dibagi-bagikan Oh, katanya. di Kan, Basnas karena atau bikin Basnas, yang bikin Basnas, dia yang mau talinya lah gitu. Oh, gitu. Nah, jadi yang nulisnya pakai Yellow Nafis. Oke. Katanya itu nggak dijual karena memang usul dibagi-bagikan. Oke, Karena oke. uang Basnas, uang zakat nggak mungkin dijual belikan gitu ya. Boleh, boleh. Nanti kita minta ke Kalau ke Basnas minta aja itu buku fikih mu'alaf gitu. Oh, baik. Insya Allah baik. Kita pakai kantor, pakai ketemu Kodudi juga. Kenapa? Boleh juga tuh buku fikih mualaf diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Wah, iya, mungkin. Perlu juga tuh. Kan Boleh. itu tahapan-tahapan kita berdakwah kepada mu'alaf gimana. Iya, bener. Waduh. Baik, ada lagi Pak Yusman yang mungkin ceritanya nih bisa menguatkan kita juga nih, teman-teman yang bergerak di bidang mualaf center nih. Ya, alhamdulillah sih kita bersyukur lah, senang ya teman-teman dari mualaf-mualaf, lembaga mualaf yang lain itu banyak sekali sekarang ini udah bermunculan gitu. Belum banyak Pak, baru 300-an Pak. Pak itu alhamdulillah ya. Belum 1000. Insya Allah semakin berkembang, semakin bertambah gitu ya. Iya. Nah, itu insya Allah itu harapan kita seperti itu, sehingga teman-teman kita yang tadinya pengen mungkin sudah dapat hidayah, pengen bersyahadat, pengen jadi mualaf itu lebih mudah mereka untuk menyampaikan niatnya untuk menjadi mualaf. Nah, ini mungkin masukan ya Pak ya. Iya. Yang namanya masjid, orang di luar Islam kan melihat masjid itu adalah bisa dianggap sebagai tempat untuk dia masuk ke dalam agama Islam. Iya. Orang mau bersyahadat di masjid ya itu udah paling bagus Pak ya. Bagus, ya. Tetapi ini yang saya tahu Pak, belum semua masjid itu ada yayasannya. Betul. Betul. Kadang-kadang masjid ini karena hanya wakaf, belum ada yayasannya. Ketika orang bersyahadat di tempat ini, dia tidak dapat sertifikat mualaf. Nah, sudah tidak dapat sertifikat mualaf, tidak ada pembinaan mualaf. Jadi ketika dia bersyahadat di situ, dia tidak dapat sertifikat, dia tidak dapat ganti KTP-nya. Ini yang kadang-kadang mungkin harus juga kita ajak sesama pengurus masjid supaya kalau bisa setiap masjid itu ada yayasannya. Betul. Bisa mengeluarkan surat yang diakui oleh negara. Betul. Jadi buat orang yang masuk Islam dia tidak perlu repot-repot nanti harus ada tulang di sini, harus ada tulang di mana. Iya, itu bagus. Saya sering begini Pak, orang menghubungi saya, kok saya mau minta disadatkan, tinggal di mana? Di luar kota. Cari aja masjid, saya bilang gitu kan. Mau syahadat dimanapun kan boleh, gitu kan. Ya, cuman ternyata setelah saya mengetahui banyak kasus, ternyata orang bersyahadat di sebuah masjid nggak dapat surat, dia nggak bisa ganti KTP. Betul. Berbahaya juga, beresiko juga buat dia kan. Nah, kalau ada apa-apa kan Pak Yusman tahu sendiri. Iya. Jadi saya mikirnya sangat disayangkan kalau sebuah masjid menerima orang masuk Islam, tapi dia tidak bisa membina dan memberikan administrasi. Sayang gitu loh Pak orang yang betul. Jadi saya sampai mengalami beberapa kali begini Pak. Anak muda nih Pak, datang dari Kudus misalnya. Cuman mau bersyahadat doang di tempat saya. Saya bilang, emang di Kudus nggak ada masjid apa? Ada kok, cuman Butuh itu surat ya kan. Nanti ada lagi yang dari Pematang Siantar datang ke Jakarta. Terbang cuman ke sini syahadat, habis itu pulang lagi. Ada yang begitu. Saya bilang, pasti ada lah masjid di Pematang Siantar yang bisa bantu begitulah. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang mualaf gini Pak. Kenapa saya jauh-jauh datang ke sini hanya untuk bersyahadat? Karena kalau saya syahadat di masjid di kota saya kota kecil. Kalau saya bersyahadat di masjid mana aja di kota itu, orang tua saya pasti tahu. Nah, itu dia. Ada juga yang begitu. Ya, kita nggak bisa salahin Pak ya. Iya, betul. Tapi pernah juga Pak, anak muda datang ke tempat saya, sudah bawa ransel baju. Dari mana? Dari Medan. Mau masuk Islam? Iya. Minta disyahadatkin, sudah syahadat. Terus pulangnya kemana? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Saya kalau pulang pasti ditolak sama orang tua saya kan. Gimana yang begitu? Nah, kita sering juga ngalamin seperti itu. Akhirnya ya udah, anak itu tinggal kita masukin ke rumah Quran. Ada ya. Alhamdulillah. Itu bagus sekali. Jadi ketika kalau bisa kita kalau lagi ada mahal itu bisa titipin di Kododi ini. Boleh. Nah, jadi anak itu ya sudah kita masukin rumah Quran. Alhamdulillah sekarang sudah 5 juz. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Tapi dengan begitu kan orang tuanya juga pasti nyari ini anak kemana gitu kan. Orang baru lulus SMA, kita komunikasi sama orang tuanya. Ini anak atas kemauannya sendiri mau masuk Islam, sekarang kita taruh di sini karena dia nggak berani pulang. Lama komunikasi, akhirnya orang tuanya terima. Orang tuanya udah ngunjungin ke rumah Quran Pak. Ibunya sudah datang ngeliat anaknya di rumah Quran. Nah, dia ngeliat anaknya lebih baik, ya sudah. Ya, itu dia yang kita tekankan mualaf kita seperti itu, yang seperti dia Islamnya sembunyi-sembunyi lah gitu. Tapi kita minta mereka tetap berdakwah. Berdakwahnya berarti bukan dalam hal ucapan bukan, tapi dengan akhlak. Dia harus lebih hormat dengan orang tua, harus lebih sayang, lebih perhatian, dia harus lebih sukses lah kalau bisa gitu ya. Sehingga dia itu ketahuan masuk Islam, orang tua lihat,
Oh, ternyata anak saya berubah baik ini gara-gara masuk Islam itu gitu. bisa, Nah, itu yang kita tekankan kalau kita seperti itu. betul. Dengan akhlaknya mereka berdakwah pada keluarganya dengan akhlaknya itu tadi. Dan Masya akhlak yang Allah. baik, bisa Allah Yusuf yang tadinya keluarganya menentang, insya Allah justru dapat hidayah juga. Betul, masuk Islam. insya Allah. Wah, keren. Pak Yusman ini berarti dalam menghadapi segala macam persoalan mualaf dan keluarganya, Pak Yusman sudah hatam berarti ya? Sudah tahu semua berarti ya? Tadi yang Bapak cerita tentang yang istrinya nggak mau balik ke Islam itu juga, wah itu sangat menginspiratif tuh, Karena Pak. membekas banget karena dari sakit itu kan melakukan orang tuanya masih membekas banget. Tapi kita sentuh supaya bagaimana supaya dengan orang tua itu bagaimana juga ya orang tua. Kan masa ya kita akan bikin kecewa orang tua. Pendekatan Pak Yusman tadi itu sangat-sangat bagus. Waduh, Pak Yusman ini cerdas berarti masalah. Alhamdulillah. Ya. Ini Masya Allah saya juga senang sekali Pak bisa melihat seperti ini nih ya. Jadi ada, tadi sudah dijelaskan sama Hans, itu ada tulisan aksara Cina kuno, ada aksara Cina yang sekarang dan sebagainya. Ini yang nulis ini siapa Pak yang bikin ini? Ini dari Beijing sana, dari Tiongkok sana. Jadi kita tahu punya siapa. Ini oleh-oleh asli dari sana semua. Ya. Ini? Yang seperti ini kita aslinya dari Tiongkok gitu. Pengurus kita yang datang ke sana, pengurus kita yang lagi jalan ke sana, atau ulama-ulama Beijing yang datang ke sini ngasih hadiah. Gitu. Oh gitu. Nah, jadi lagi ada pameran. Kalau dibaca dari tanda di situ, dihibahkan lagi ada pameran. Betul. Oh. Lalu Mas Syekh di situ yang ahli kaligrafi dia bikin untuk khusus dikasih ke Betul, seperti itu. Ya. Iya, iya. Iya, iya. Masya Allah. Ya. Saya berharap mudah-mudahan Masjid Lauso ini makin ramai, Pak. Amin, amin. Ya, Insyaallah. makin sukses. Sukses, insyaallah. Makin menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Bukan hanya buat orang-orang di Jalan Lauso, tapi juga buat di Jakarta dan seluruh Indonesia. Pak. Bahkan Karena sudah 3 kan tempatnya? bukan cuma Indonesia aja, luar negeri juga banyak. Masih seluruh dunia, insya Allah. Masih Islam ini banyak juga, bule banyak, orang-orang kalau asli dari Tiongkok ini. Oh, Tarhan ini yang bimbing sahadatnya. Iya, iya. Jadi kita nggak bisa bahasa Mandarin. Iya. Kalau ada orang Eskimo yang sadar di sini gimana Pak? Ustadz juga? Ini makanya. Oh, Masalah. Terima kasih banyak Pak Han. Alhamdulillah kuat. Ya, Ganti. sharingnya mudah-mudahan kita semuanya tambah ya imannya, tambah kuat akidah kita ya. Semarak siar Islam ya, semakin diterima. Ya. Orang Islam ini kan tadinya mungkin ada kesalahpahaman tentang Islam, bisa mereka lihat mualaf-mualaf ini bisa menjadi itu untuk menepis Islamofobia itu tadi. Kalau melihat mualafnya jadi baik, jadi itu insya Allah itu jadi jalan hidayahnya untuk yang lain. Masya Allah, alhamdulillah. Hah? Nah ada demo, maksudnya ngapain jadi masjid? Oh enggak, alhamdulillah malah didukung. Orang dibeli kok. Lingkungan sini malah senang. Orang Lingkungan dibeli sini malah senang, keberadaan kita di sini senang. Ini bukan pengakuan kita, tapi ini pernah ada penelitian dari mahasiswa UI meneliti tentang keberadaan Masjid Lauso. Dia tanya tentang tempat ibadah di sini. Tempat ibadah kan lengkap nih, ada kuil, ada segala macam lengkap, paling lengkap di sini. Dia tanya masyarakat sini, dia tanya tempat perkantoran sini tentang keberadaan Masjid Lauso. Ini diterima dengan baik. Itu laporannya itu dari mahasiswa UI mengatakan penelitian. Saya yakin gini Pak Yusman. Saya yakin orang di sekitar Jalan Lauso ini juga merasa menjadi pemilik masjid ini. Insya Allah. Karena kan mereka juga pasti kan patungan. Insya Allah lah, seberapapun yang mereka kasih untuk membeli masjid ini kan pasti ada kontribusinya Pak. Ya. Jadi ya paling tidak mereka pasti merasa jadi stakeholder di sini juga Pak. Iya nggak? Iya. Jadi nama Lauso itu ya kadang-kadang jadi hikmah bagi mereka. Dulu ada pabrik roti bikin roti Lauso. Wah dia pakai nama Lauso juga kan ada masjid Lauso yang terkenal dia pakai juga nama roti Lauso. Gitu. Nanti kalau ada masjid Tan Ekcuan gimana nih? Itu. Jadi ada hikmahnya mereka jadi ikut-ikut numpang ini namanya. Baiklah, barakallahu fikum Pak ya. Terima kasih banyak ya perhatiannya buat para pemirsa, juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami bisa mengirimkan ke Bank Muamalat. Nomor rekeningnya berapa tadi Hans? Sape. Aduh. 30 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Insya Allah partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Yusman. Sukses pada ini ya. Alhamdulillah.